Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada awal bab 2 ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama di sini ada bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia, hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, atau sayap untuk terbang. Di sini kita bisa lihat contohnya. Yang pertama ada kuda yang sedang berlari, kemudian ada manusia yang sedang berolahraga, yang sedang berlari juga. Nah, terus bagaimana cara tumbuhan bergerak? Contoh tumbuhan bergerak adalah ujung batang bergerak ke arah datangnya cahaya. Kemudian ada juga contoh tumbuhan bergerak, yaitu akar bergerak ke bawah menembus tanah yang berfungsi untuk mencari nutrisi. Ya, itu contoh dari bergerak pada tumbuhan. Lanjut. Yang kedua ada memerlukan nutrisi. Nutrisi berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Di sini kita bisa lihat ada tupai yang sedang makan, ada panda yang sedang makan, juga ada manusia yang sedang makan. Terus bagaimana tumbuhan memperoleh nutrisi? Tumbuhan memperoleh nutrisi dengan proses fotosintesis. Selanjutnya ada peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat ada gambar putri malu yang ketika disentuh dia akan menguncup atau menutup. Ini contoh peka terhadap rangsangan dengan rangsangan berupa sentuhan. Nah, yang kedua di sini ada gambar manusia yang silau apabila terkena cahaya, mau cahaya matahari atau cahaya yang sangat terang seperti lampu tembak. Maka manusia akan silau dan pupil mata juga akan mengecil. Itu merupakan peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Lanjut. Kemudian ada bernapas atau respirasi. Proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh itu adalah bernapas. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Untuk tumbuhan ini kebalikannya, yaitu dia mengambil karbon dioksida dari lingkungan dan mengeluarkan gas oksigen dari dalam tubuh tumbuhan. Di sini kita bisa lihat ya, ikan bernapas dengan insang, manusia bernapas dengan paru-paru, dan tumbuhan bernapas dengan stomata dan lentisel. Lanjut. Kemudian ada tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Pertambahan ukuran tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Itu adalah tumbuh. Lalu kalau berkembang itu merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kualitatif. Di sini kita bisa lihat ya contohnya. Di sini ada gambar
awalnya dia bayi yang masih merondang, kemudian bisa jalan, kemudian dia besar, bisa lari, bermain, kemudian dia dewasa. Di sini juga ada contoh yang tadinya ini dia biji, kemudian tumbuh dan berkembang. Lanjut, selanjutnya ada mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa tersebut bersifat racun sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi yang berbeda-beda. Contohnya seperti tumbuhan mengeluarkan oksigen melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru, air dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Lanjut. Selanjutnya ada berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Di sini kita bisa lihat ada ayam ya yang dia berkembang biak, dia melahirkan. Juga ada kucing yang melahirkan, yang memiliki anak. Makhluk hidup berkembang biak melalui beberapa cara. Ada yang melalui vegetatif atau aseksual, ada pula yang generatif atau seksual. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, ini yang terakhir, ada beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi ini bertujuan agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Di sini kita bisa melihat kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Kemudian ada teratai yang memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Kemudian ada punduk unta digunakan untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punduknya. Ya, itu tadi adalah 8 ciri-ciri makhluk hidup.